tahu keutamaannya. Kalau kita sudah tahu keutamaan umroh dan haji, insya Allah orang akan berlomba-lomba. Bahkan orang itu kalau ada uangnya, saya bilang kalau perlu saya umroh tiap bulan, kalau perlu saya haji tiap bulan, karena dia paham keutamaannya. Itu ya. Nah, keutamaannya yang pertama adalah memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Jadi sederhana saja, memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita berangkat umroh, pada saat kita tiba di Jeddah ataupun di Madinah, kita kebanyakan mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika. Itu sebagai bukti bahwa kita memenuhi panggilan Allah. Itu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa praktekkan sama-sama, angkat tangan bisa? Ya, bisa teman-teman? Ya. Kita sama-sama bertalbiyah. Ya, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ya, silakan turunkan tangan kita. Bagaimana perasaan kita orang yang sudah pernah ke sana? Ingin rindu sekali ke sana. Bagaimana kita yang belum pernah ke sana? Nah, teman-teman semuanya, kalau kita ingin cepat dipanggil untuk umroh maupun haji, amalkan. Setiap selesai kita sholat, kemudian di depan sejadah kita ada gambar Ka'bah, atau kita berhayal kita seolah-olah berada di Baitullah, kemudian kita mengucapkan kalimat talbiyah berkali-kali. Kalau perlu kita sholat tahajud, kalau perlu sampai meneteskan air mata. Sebentar lagi kita akan dipanggil. Teman-teman semuanya, Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu untuk berangkat umroh dan haji. Kalau Allah memanggil orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya berangkat umroh dan haji, semua orang yang kaya di situ umat Islam di Ambon ini sudah berangkat semua umroh dan haji. Tapi nyatanya kan banyak yang belum berangkat. Tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi Allah itu, kalau kita sudah terpanggil, Allah itu mampukan. Dari mana saja? Ada yang dapat undian umroh gratis, ada yang lewat syiar, ada tiba-tiba laku tangannya, tiba-tiba diumrohkan sama orang lain, banyak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bagaimana syaratnya? Ya kita pantaskan dulu diri kita. Dengan apa? Dengan sering menyebut-nyebut namanya dan sering mengingat-mengingat Baitullah. Kalau kita jarang mengingat Baitullah, Baitullah akan jarang mengingat kita. Itu ya. Nah, jadi teman-teman semua seringlah mengingat Baitullah, sering mengingat Baitullah. Insya Allah kita akan sering diingat oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah ya Rabb, saya datang penuhi panggilan. Tiada sekutu bagimu ya Allah ya Rabb. Jadi kita itu yang kita ucapkan bahwa kita betul-betul teman-teman semuanya sudah lama dipanggil. Kita dipanggil untuk berangkat umrah dan haji bukan sejak zamannya Nabi Muhammad, tidak, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjadi kehormatan Allah Ta'ala. Jadi kita di sana menjadi tamu. Jadi kalau kita berangkat umrah dan haji, kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita di sana sebagai tamu. Makanya dibilang saya datang penuhi panggilan. Jadi kita di sana sebagai tamu. Beda halnya kalau bulan Ramadan. Ramadan dikatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Makanya kalau bulan suci Ramadan datang, rumah kita bersihkan, makanan kita perbaiki. Karena kenapa? Allah dan Rasulnya datang berkunjung di rumah kita. Dan malaikat-malaikatnya datang berkunjung di rumah kita. Jadi Rasulullah, malaikatnya semua, Allah semua datang di rumah kita. Oleh sebab itu di dalam bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Sunnah menjadi wajib, wajib dilipat gandakan. Karena kenapa? Allah yang datang ke rumah kita. Kalau berangkat ke Baitullah, umrah dan haji, kita yang menjadi tamu. Allah menjadi tuan rumahnya. Nah, makanya menjadilah tamu yang baik. Jangan sampai kita ke sana menjadi tamu yang tidak baik. Kenapa saya bilang? Kita bilang, makanan ini kurang bagus, hotelnya ini kurang
kurang bagus, pelayanannya kurang bagus. Bagaimana teman-teman semuanya, tiba-tiba orang datang bertamu di rumah kita. Kita sudah masakan setengah mati, kita masakan, kita jamu dia, tiba-tiba dia bilang, masakan kurang bagus. Saya sukanya manis. Kenapa kita masak yang asin? Bagaimana perasaan itu? Bagaimana perasaan kita? Pasti sakit. Sama juga dengan Allah. Seperti itu. Jadi menjadilah tamu yang baik. Karena boleh jadi kita ini rasakan asin, mungkin yang lain rasakan enak untuk dia. Yang sampai ini jadi sampai dosa-dosa kita tidak pernah tahu. Jadi jangan kebanyakan orang sering menyalahkan telepon, begini-begini. Yang sampai ini adalah penggugur dosa-dosa kita. Karena kenapa? Tidak semuanya merasakan seperti yang kita rasakan. Yang lain bagus dia rasa. Kenapa kita begitu? Berarti ada apa? Kalau memang jelek, berarti semua orang ini merasakan dengan yang sama. Tetapi nyatanya hanya 2-3 orang, yang lain bagus. Berarti tanda tanya besar. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semuanya, ini nanti bisa kita karena untuk mensingkat waktu, nanti tinggal kita pelajari. Ini saya ringkas-ringkasnya saja. Nanti tinggal kita bahas. Barang siapa yang sudah cukup bekalnya dan mampu untuk melaksanakan haji tetapi tidak melaksanakannya, maka matinya sama dengan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita sosialisasi ini bisa nanti kalau panjang waktunya kita presentasi, bisa kita bahas juga di surat Al-Hajj, bisa kita bahas ayat 27. Tetapi kalau kita lihat posisi namanya kita presentasi singkat, berarti kita bahas poin-poin pentingnya saja. Ya, poin-poin pentingnya saja. Ini kita audiens atau calon jamaah, kita tekankan di sini saja. Karena kenapa? Banyak sekarang orang yang menjadi korun. Tahu korun? Korun ini orang yang paling kaya. Belum ada zamannya sampai sekarang, belum ada yang kalahkan kekayaannya. Tapi nyatanya korun itu masuk neraka. Bahkan hartanya sampai sekarang masih ada tertimbun, namanya harta karun. Sama sekarang manusia sekarang ini banyak menimbun harta. Banyak yang timbun hartanya apabila sudah cukup bekalnya, sudah cukup uang kita untuk berangkat umroh, tapi kita masih tunda-tunda terus, tidak pernah mendaftar umroh, tidak pernah juga mendaftar haji, hanya urusan dunia saja dia urus. Kemudian meninggal dunia, walaupun dia Islam, dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Hanya persoalan menabung saja uangnya, dia tahan-tahan saja uangnya. Ini yang kita tekankan kepada jamaah. Kemudian yang berikutnya, nanti tinggal kita sendiri yang saya hanya bahas garis besarnya saja. Umroh itu pahalanya sama dengan jihad. Jadi umroh itu pahalanya sama dengan jihad. Itu. Kemudian yang berikutnya nanti tinggal kita yang kembangkan lagi. Kemudian umroh itu menghapus dosa di antara 2 umroh. Jadi contoh, kita umroh tahun 2000. Kemudian kita umroh lagi tahun 2023. Maka 23 tahun ini jaraknya terhapus kita punya dosa. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, umroh itu menghilangkan kefakiran. Jadi umroh itu tidak ada satu orang pun yang umroh itu jatuh miskin. Justru orang yang berangkat umroh semakin kaya. Ini yang kita jelaskan. Nanti tinggal kita bahas hadis-hadisnya. Kemudian yang berikutnya, berangkat umroh nanti kita akan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Contoh Al-Multazam, kemudian di belakang makam Ibrahim alaihissalam, Sa'i, Safa dan Marwah, kemudian Hijr Ismail. Ya. Keutamaannya lagi, sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di luar dari Masjid Nabawi, kata Rasulullah. Jadi 1 kali kita sholat zuhur di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali sholat zuhur di masjid di sini. Itu ya. Kemudian yang berikutnya Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di luar daripada Masjidil Haram. Itu ya. Jadi kalau kita sholat zuhur di Masjidil Haram 1 kali, berarti pahalanya sama dengan kita sholat zuhur 100.000 kali di masjid sini. Jadi teman-teman semuanya, inilah yang tujuan kita berangkat umroh, karena dilipat gandakan pahala kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menambah keyakinan kita.
Karena dulu waktu kita dijelaskan waktu masih sekolah di pesantren, kita dijelaskan Gua Hira, kita dijelaskan Jabal Uhud, kita dijelaskan kubur Rasulullah, kita dijelaskan makam Ibrahim. Kemudian nanti di sana langsung kita lihat secara langsung. Itu yang menjadi keyakinan bagi kita. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari sini banyak-banyak hadis ini kita jelaskan saja di sini. Biaya dalam haji itu seperti biaya dalam sabilillah, dilipat gandakan 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad wa Tabrun. Jadi ini teman-teman semuanya yang berangkat umroh, uang yang kita keluarkan, biaya umroh kita itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah, ini nanti saya kasih filenya ya. Nanti teman-teman bisa belajar. Nah, ini saya cuma bahas-bahas saja. Nah, apa yang menjadi kendala dalam masyarakat yang ingin berangkat ke tanah suci? Banyak yang bilang biayanya mahal Pak Ustaz, belum mampu, belum dipanggil. Nah ini namanya. Nah apa jawaban kita? Nah ini jawaban kita kalau kita lagi pergi presentasi atau kita pergi follow up kepada teman-teman. Ini jawaban kita. Kalau orang berkata yang umroh itu hanya orang kaya Pak Firman, apa jawaban kita? Justru umroh bikin jadi kaya. Kita ajak lagi teman kita, karena ini banyak anak muda masih terlalu muda. Justru selagi muda harus segera umroh, gitu ya. Ada lagi nih biasa jawabannya, masih banyak dosa ya. Nah, justru di sana akan dihapus dosanya. Nah, ini lagi ada lagi yang bilang, belum dipanggil. Kita dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada yang bilang belum dipanggil, kita bilang begini, berarti bapak, ibu lahir sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Nah, karena itu dipanggil sejak zamannya Nabi Ibrahim. Berarti kita belum dipanggil. Berarti bapak ini lahir atau ibu ini lahir sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Karena di Al-Quran jelas kita dipanggil untuk umroh dan haji sejak zamannya Nabi Ibrahim. Nah kita ini bilang belum dipanggil. Itu ya, kasih tahu begitu saja. Kemudian yang berikutnya ada yang bilang saya sudah punya niat. Banyak pokoknya saya sudah punya niat. Tapi kenapa balik berangkat umroh? Harus punya action. Tidak ada actionnya. Sekalipun kita bilang mau berangkat umroh, kita berdoa, ya Allah ya Allah berangkatkan saya umroh, tetapi belum pernah kita mendaftar, tidak akan dipanggil. Saya kasih contoh. Saya bawa uang 100 juta ke bank. Saya ambil nomor antri. Dan saya tidak ambil nomor antri. Pak Ustadz Hamid berangkat sama-sama saya masuk ke bank. Dia hanya bawa uang 50.000 saja. Tapi dia ambil nomor antrian di security. Sekarang saya tanya, siapa yang dipanggil? Ustadz Hamid atau saya? Ustadz Hamid. Karena dia diambil nomor antrian kan pasti dipanggil nomor 1 di teller 1. Tidak ada yang pernah di bank itu siapa yang banyak uang. Ada bilang begitu? Tidak ada. Nomor 1, teller 1. Dia kasih masuk uangnya. Ada yang bilang, kenapa uangmu cuma 50.000? Ada bilang teller begitu? Tidak ada. Sampai juga dengan Allah teman-teman semua. Saya tidak tahu persoalan ada uang atau tidak. Tidak usah pikirkan itu. Karena persoalan rezeki, jodoh, ajal bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Hanya kita kebanyakan terlalu apa? GU. Tahu GU? Gila urusan. Urusan rezeki kita juga urus. Kenapa belum berangkat umroh? Tidak ada uang. Uang bukan urusan Bapak. Urusan Allah. Kita apa urusan kita manusia apa? Hanya berdoa dan berusaha. Tujuan kita itu saja, hanya kita berdoa dan berusaha. Selanjutnya kita ikhtiarkan berusaha. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah. Itu saja. Jadi caranya yang benar, kita daftar umroh. Mau 50.000, mau 10.000, gak daftar dulu. Setelah kita daftar store, mau 10.000 sama Ustadz Hamid, mau 50.000 store. Sebagai bukti ikhtiar kita. Ustadz, saya daftar 50.000. Tolong didoakan dan saya juga berdoa. Setelah pulang kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah rezekiku mudah lagi berberkah ya Allah. Saya sudah mendaftar umroh di PT Ar-Rahman Wisata Mandiri melalui Ustadz Hamid ya Allah.
uangku baru 50.000 ya Allah. Tambahkan rezekiku ya Allah. Saya mau berangkat umroh akbar Februari 2023 ya Allah. Atas kasih sayangmu yang sempurna, alhamdulillah, bismillah. Kasih masuk uang untuk sedekah. Teman-teman semuanya coba logikanya. Saya kasih logikanya ya. Contoh, kita punya anak. Mau beli handphone. Harga handphone 5 juta. Wah. Kalau anak kita langsung datang minta, Pak, Mama, kasih saya dulu uang 5 juta. Saya mau beli handphone. Pasti orang tua kita tidak mau. Pasti dia mau apa beli handphone. Apa juga tujuannya kamu beli handphone? Masih anak-anak dan pakai jiman game, tahu saja. Tapi coba beda. Dengan orang yang sama, kata-katanya kita begini. Maaf Pak, yang ganteng, yang cantik. Saya mah ada di uangku mah 3 juta. Saya minta tambahan 2 juta untuk beli handphone. Handphone itu mah saya mau pakai untuk belajar, download apa pelajaran saya. Kira-kira Bapak yang mau belikan? Beli. Sekalipun orang tuanya belum ada uangnya, dia pergi pinjamkan di tetangga, atau dia pergi gadaikan BPKB motor atau mobil untuk bisa belikan anak. Sama dengan Allah. Sama dengan Allah teman-teman semuanya. Jadi kita minta ditambahkan biaya umroh 30 juta. Kita punya uang hanya ada 50.000. Setor itu 50.000. Baru kita minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah ya Allah. Uangku hanya 50.000 ya Allah. Kurang 29 juta 950. Kurang ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Saya mau berangkat umroh di bulan Februari 2023 ya Allah. Setelah saya pulang umroh ya Allah, saya akan menjadi siapa itu ya Allah. Saya akan mencari lagi teman-teman keluarga saya untuk bertamu di rumahmu ya Allah. Dimudahkan teman-teman semua. Hanya kita sering menguku kita punya otak. Nanti ada uang 30 juta baru disetor. Ingat teman-teman, banyak mobil ini di luar. Coba tanya ada berapa yang cash? Tapi karena banyak hanya DP 15 juta sudah ada mobilnya, banyak yang punya mobil. Tapi pernahkah itu mobil berteriak cicilan? Tidak ada juga. Kemudian yang berikutnya, coba kita pergi tanya di jalan, sudah berapa yang lunas dan berapa yang ditarik? Pasti banyak yang lunas daripada ditarik. Waktu dia mencuci mobil, pernah dia berpikir di mana dia mau ambil angsurannya? Tidak. Tetapi ingat teman-teman semuanya, Allah pasti menunjukkan jalan. Karena Allah bukan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena kita butuhkan uang tadi 29.950, maka Allah akan berikan. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, intinya kita daftar dulu. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah berangkat umroh tanpa kita melalui travel, karena travel ini adalah jalannya. Travel ini teman-teman semuanya hanya kendaraannya saja. Contoh saya mau pulang 2 hari ke depan ke Makassar. Kalau saya tidak beli tiket, mana bisa saya pulang? Nah, uang itu Bapak Ibu semua bukan untuk travel. Sebenarnya umroh itu gratis teman-teman. Gratis, dari bayar. Kalau Bapak Ibu semua tinggal di Mekah. Tapi karena Bapak Ibu semua tinggalnya di Ambon, uang itu diberikan tiket dari Ambon ke Makassar Madinah. Kemudian di Madinah diurus lagi 5 hari 5 malam sudah ada yang jemput, ada mutawidnya, makan 3 kali sehari. Teman-teman semuanya diantar ke sana kemari, tidak enaknya saja itu mutawid dia bawa 3 tawid. Semua dia bimbing semua. Nah itulah yang kita bayar. Jasanya kita. Jasa. Jadi kita ini usaha jasa. Itu ya. Jadi teman-teman perlu pahami. Dan ada teman-teman juga ya, Pak Firman ini berarti menjual ayat-ayat Al-Quran. Tidak, kita bukan ayat-ayat Al-Quran yang kita dapat keuntungan. Kita dapat keuntungan ini bagi hasilnya dari usaha jasanya. Usaha jasanya sama dengan mau ojek. Contoh saya dari sini mau pergi di rumahnya Ustaz Hamil, pesan ojek, naik ojek turun bayar. Itulah travel jasanya. Nah teman-teman semuanya tidak akan pernah berangkat umroh dan haji tanpa ada kendaraannya, travel. Nah disitulah kita daftar. Itu ya. Kemudian ada yang bilang, terlalu lama kalau mendaftar haji, lebih lama kalau tidak mendaftar. Yang mendaftar enak, menunggu daripada kita yang belum mendaftar. Apa yang betul-betul?
Tidak ada yang ditunggu. Mendingan kita menunggu daripada tidak ada yang ditunggu. Itu ya, istilahnya orang lebih baik kosong daripada tong kosong. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang bilang begini, Pak Firman, kalau saya store uangku mengurangi tabungan, ada uangku 50 juta. Kalau saya bayar untuk umroh 30 juta, berarti kurang saya punya uang. Nah, ini hitungan-hitungan. Kebanyakan ini kita apa? Hitungan ekonomi. Biasa ekonomi apa? Mengeluarkan sedikit untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Itu hukum ekonomi. Kali-kalinya kita biasa begitu. Tapi Allah kali-kalinya beda. Mengeluarkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan yang lebih banyak. Nah, itu kalau kali-kalinya kita 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi kalau kali-kalinya umrah tidak. 1 kali 1 sama dengan 700. Karena yang kita keluarkan 1 dibalas 700 kali lipat. Kalau kita sudah pahami itu, kalau kita sudah yakin itu, bismillah. Hanya kita kebanyakan apa? Kali-kalinya wah kurang bisa punya uang. Itu ya. Justru umroh itu adalah sedekah. Jadi umroh itu sedekah, teman-teman. Zakat bukan taratu Islam. Zakat sedekah itu jembatannya Islam, jembatannya rezeki. Jadi kalau kita mau banyak rezeki, banyak sedekah. Teman-teman, sedekah itu bukan hanya uang. Senyum. Kalau saya senyum sama Pak Ustadz, dia balas senyum. Kalau saya kasih Pak Ustadz sarung, dia kasih dia Yesus sarung. Kalau mau Bapak Ibu semua banyak uang, ya sedekah uang. Umroh itu tidak sedekah uang. Jadi teman-teman, kalau mau banyak uangnya, perbanyak sedekah. Sedekah siapa? Uang. Nah, teman-teman, umroh itu sedekah untuk diri kita. Wow, Pak Firman hebat, sudah bangun masjid 10, sudah bangun punya hotel, bantu anak yatim piatu. Sudah pernah umroh haji? Belum pernah. Dia sudah urusi orang, dia sudah sedekah di mana-mana, sementara urusan dirinya belum pernah diurus. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kita sudah urusi orang, sementara kita ini rukun Islam kita belum kita penuhi. Kita penuhi dulu, kita punya rukun Islam. Setelah itu kita bantu ya, tapi mestilah. Teman-teman sekalian, penuhi dulu kita punya diri. Jangan sampai teman-teman kita sudah sibuk mengurusi orang lain, sementara diri kita dan keluarga kita tidak urus. Wah, hebat dermawan. Sementara dirinya saja tidak diurus. Nah, ini teman-teman, sedekah umroh itu sedekah untuk diri kita. Minimal Bapak Ibu semua, kita berdoa, kata Imam Syafi'i, kita berdoa kepada Allah semoga sebelum kita meninggal dunia, kita sudah menginjakkan 2 tanah suci, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, baik umroh maupun haji. Kalau kita sudah umroh 1 kali, haji 1 kali, terserah kita. Sedekah perbanyak sedekah, terserah kita. Yang penting teman-teman semuanya, rukun Islam kita dulu yang kita harus dahulukan. Nah, kemudian yang berikutnya wajib bagi yang mampu. Banyak begini juga. Kenapa itu dia berangkat umroh tetangganya? Biasa. Baru-baru. Tahu? Biasa begitu. Bagaimana caranya kita mau mampu? Kita mau coba mampu tahu kalau kita tidak pernah coba. Dan yang luar biasanya, kita ini jadi pengurus umroh, teman-teman semuanya bisa gratis berkali-kali. Tidak perlu kasih keluar uang. Kalau orang banyak uang, berangkat umroh, berangkat haji biasa. Tapi kalau kita yang belum punya uang, berangkat umroh gratis dan haji gratis, itu yang luar biasa. Teman-teman mau yang biasa, yang luar biasa. Yang luar biasa berarti jadi pengurus supaya bisa gratis. Coba saya kasih logika ya. Kita jual ikan. Kalau kita jual ikan, sudah makan ikan gratis. Betul? Kemudian kita jual ikan, dapat untungnya lagi. Mau dapat mobil, jadi sales mobil. Pasti kita termotivasi ya, masa saya jual mobil tidak pakai mobil. Akhirnya apa? Kita paksakan diri kita bisa punya mobil, sambil jual mobil, sambil kita bawa mobil, kita jual mobil. Itu mobilku baru saya beli. Kita beli. Ini baru bisa variasi. Berapa harganya? 100 juta. Sementara kita beli cuma 80. Nah, habis beli lagi mobil. Akhirnya apa? Kita juga sudah pakai mobil, dapat uang lagi dari jual mobil. Sama dengan umrah dengan haji. Kalau kita mau gratis umrah, masa kita pengurus umrah tidak umrah? Masa kita pengurus haji tidak haji? Itulah yang menjadi motivasi bagi kita. Kemudian yang berikutnya teman-teman, bekerjalah
mencarilah rezeki teman-teman untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita bekerja banyak uang, tapi justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Nah, ada biasa kita kerja, nggak usah kita sebut. Kita kerja, waktu sholat sebentar sekali. Karena kenapa waktunya sebentar sekali? Hanya jam 12, biasa jam setengah 1, jam 1 harus masuk. Habis kita sholat kita sudah pikir, mau dimasuk. Tapi kalau kita bekerja, dengan kita bekerja di umroh, itu untuk mempertambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena kenapa? Masa pengurus umroh tidak sholat? Yang tadinya dia bolong-bolong sholatnya jadi pengurus umroh jadi rajin. Masa pengurus umroh bolong-bolong sholatnya? Nah, akhirnya apa? Yang tadinya mungkin kita sebelum jadi pengurus umroh sholatnya putus-putus. Setelah jadi pengurus umroh sudah rajin. Karena kenapa? Masa pengurus umroh putus-putus sholat seperti itu teman-teman. Jadi pekerjaan kita itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya umrah dan haji teman-teman semua. Jadi teman-teman semuanya rata-rata di sini, saya punya pengurus masih muda, sudah umrah. Ini teman yang lagi mengantar jamaah ini rata-rata yang masih muda mengantar umrah. Bayangkan cewek-cewek ini tiba-tiba sudah haji. Wah, kalau cewek-cewek ini haji, yang datang lamar tidak mungkin tidak haji. Tak, bagaimana? Masa kita mau lamar ini ibu haji? Masa kita yang tidak Pak Haji? Nah, orang yang lamar ini Pak Haji pasti banyak pasti banyak uangnya. Masa orang haji tidak bagaimana? Tak, itu menjadi nilai jual juga tuh. Ini secara dunia. Tapi tujuan kita bukan di situ teman-teman. Tujuan utama kita adalah untuk lebih banyak mengajak teman-teman untuk berangkat ke Baitul. Itu tujuan kita. Jadi jangan teman-teman tujuannya untuk beli mobil itu perlu karena untuk operasional kita, tapi jangan menjadi tujuan utama di situ. Teman-teman semuanya, Al-Rahman Wisata Mandiri cabangnya sudah banyak. Kantor pusatnya di Jalan MT Haryono, Uwa-Uwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena saya orang Kendari, ya kantor pusatnya di Kendari. Kemudian yang berikutnya kantor cabang ada di Jalan Poros Polman, Majene. Kantor operasional di Makassar kita ada, di Kota Samarinda ada, dan ini di Agro. Ini ya. Nah, kan di sini kepala cabangnya dipegang langsung oleh Ustadz Hamid. Nah, insya Allah teman-teman semuanya, kami di sini lagi mencari teman-teman semuanya yang syiar, teman-teman syiar. Nah, teman-teman semuanya sangat bersyukur sekali karena kenapa? Banyak teman-teman yang Ustadz Hamid, banyak teman-temannya, istrinya, keluarganya banyak. Tetapi kenapa hanya kita yang diundang? Dan dari sekian banyak yang diundang Ustadz Hamid, hanya kita yang datang. Mungkin teman-teman sudah pernah berdoa, ya Allah ya Rabb, semoga saya bisa berangkat umrah dan haji ya Allah. Dan mungkin ini jalan-jalan, kita tidak pernah tahu. Dan mungkin ini jalannya, dan mungkin ini jalannya yang sudah ditentukan oleh Allah akan seperti. Teman-teman semuanya, ini membedakan orang kaya dan orang miskin cuma satu saja, cuma mengambil peluang saja. Kalau orang miskin lewat, paling negatifnya, mana lagi itu bohong-bohong itu. Nah, lewat. Ada lagi yang datang, begini. Ada juga itu temanku pernah juga jadi pengurus umroh, gagal juga. Teman-teman semuanya, kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau berusaha, contoh kita ditawari umroh, kemudian kita bilang, saya tanya dulu temanku, apakah cocok? Persoalannya temanku itu pekerjaannya apa? Jangan sampai dia pekerjaannya lain. Baru kita tanya masalah umroh, ya pasti dia bilang, jangan ini. Karena ada juga temanku begitu. Nah, ada juga yang tanya suaminya, tanya istrinya, sementara suaminya, istrinya bukan di situ. Nah, teman-teman semuanya, kalau mau belajar, jangan tanya ahlinya, tanya sudah sukses. Tanya pengusaha travel di sini, cari pengusaha travel di sini, siapa yang sukses? Baru tanya, Pak, bagaimana caranya itu kita sukses usaha travel? Baru dia jelaskan, begini, saya dulu susah juga sih. Saya dulu susah, bukan begini hidupku. Tetapi waktu saya urus jamaah, ikhlas, apa segala macam, sehingga saya sukses. Itu baru cocok. Jangan kita pergi bertanya, bisnis umroh, pergi tanya di penjual gorengan. Ya pasti dia bilang, jangan di situ, kasihan. Saya ada temannya juga. Coba bertanya sama orang yang tepat. Masa kita mau belajar main bola, pergi latihan sama orang yang tidak pintar main bola? Tidaklah, cari orang yang pintar main bola. Minimal dia sudah pernah juara. Itu ya.
Nah, jangan tanya orang lain, tanya ahlinya. Nah, seperti ini teman-teman semua nih, tanya. Taman sama Ustaz Hamid yang sudah membuktikan, sudah pernah umroh, sudah ada hasilnya dari travel. Itu yang kita tanya. Jangan tanya orang lain yang sudah gagal. Masa kita orang gagal kita pergi tanya? Ya pastilah gagal juga kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, antrian haji sekarang luar biasa. Saya dengar kabar dari Ustaz Hamid tadi malam, Ambon itu sudah 30 tahun. 30 tahun antrian haji. Bukan berarti saya bilang jangan mendaftar haji, tetap kita daftar haji. Kalau dibilang utama mana yang umroh haji. Tapi setelah kita mendaftar haji, untuk kita bisa berangkat cepat ke Baitullah tanpa harus menunggu nanti kita berangkat ke Baitullah nanti menunggu haji. Ada juga teman-teman begitu biasa. Sudah daftar haji, sudah tahu lama menunggu, ada uangnya, dia tidak mau daftar nanti bisa berangkat haji. Apa bisa kita jamin besok kita masih hidup? Teman-teman, kalau persoalan uang masih bisa dicari, tapi persoalan waktu tidak bisa kembali. Itu yang harus kita paham. Jadi kalau ada waktu kenapa tidak? Teman-teman, kalau kita sudah daftar haji, kemudian kita daftar umroh, tidak terasa menunggu lama lagi. Karena kenapa? Sudah pernah kita ke sana? Kan begitu. Contoh, kita sudah pernah ke Jakarta, tiba-tiba diajak sama teman lagi ke Jakarta. Jangan begitu. Sudah pernah ke Jakarta, saya sudah tahu. Sama dengan haji, umroh, kita sudah daftar haji, masih menunggu lama, berangkat umroh. Jadi kita tidak terasa menunggu lama, karena kenapa? Sudah pernah ke sana. Kenapa kita menunggu lama terasa lama? Karena belum pernah kita pergi. Pernah kalau kita pergi suatu tempat, lama sekali. Tiba-tiba pulang, kenapa cepat sekali? Karena sudah pernah kita lalui. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, bagi yang keluarganya sudah daftar haji, hanya kita bilang begini, sudah mendaftar haji dia, jangan bilang bisa ajak umroh. Tidak. Justru kita berikan solusi, Pak. Kan daftar haji lama. Bapak bagusnya umroh dulu, sudah ada pengalamannya. Jadi Bapak nanti pada saat haji sudah ada pengalaman. Kemudian yang berikutnya Bapak sudah tidak terasa lama menunggu, karena Bapak sudah pernah ke sana. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, kita sudah tidak ada masalah karena kita sudah pernah berangkat. Kan gitu kan? Kita ini jadi solusi. Jadi jangan kita jadi kompor. Tahu kompor? Kita datang ajak di situ sama teman, dia bilang, oh saya sudah pernah tertunda saya. Oh Yudi, memang itu. Terepet banyak sekali begitu. Tak, ada biasa begitu? Tak, biasa kita datang di rumahnya teman yang trauma. Nah ini saya bukan ajaran yang tidak saya bicara. Bagaimana caranya kalau kita ketemu teman yang trauma? Seperti kemarin waktu saya isi acara manasik di Unaha, saya ketemu salah satu pengurus jamaah, tidak usah disebut nama travelnya, ratusan jamaahnya pernah gagal. Datang ketemu saya kenapa terus terang saya apalagi saya sudah trauma karena miliaran saya punya uang, karena saya pernah jadi pengurus salah satu travel, saya gagal. Bu, tahu tidak Bu? Obat trauma, Ibu, kalau pernah trauma jatuh cinta, obatnya apa? Jatuh cinta. Iya. Begitu caranya. Jadi kalau ibu pernah trauma dengan pengurus umroh, mau hilang traumanya? Iya, jadi pengurus umroh. Hilang itu. Akhirnya dia pikir-pikir, ingat, yang pernah ibu dulu janji-janji, ada ratusan orang yang ibu dulu berangkatkan. Memang betul ibu bisa mengelak. Bilang, travel ini sudah tutup. Bukan saya ambil uang. Betul. Tapi ingat Bu, orang daftar karena ibu. Ibu ada tanggung jawab, jadi akhirat nanti ibu akan ditagih, tidak bisa ditagih. Jadi bagaimana caranya? Masalah ibu jangan dibularikan. Hadap. Kita datang ketemu semua jamaahnya, kita datang, Bu, saya sudah jadi pengurus umroh Ar-Rahman. Nah ibu saya kasih solusi. Uang kita sudah berapa yang masuk kemarin? Sekian, oke. Umrohnya Ar-Rahman sekian, kita tinggal apa saya berangkat. Bagaimana caranya? Tinggal kita bantu. Kalau tidak cukup uang, kita carikan ke jamaah. Keuntungan itu saya tambah uang, tapi selesai. Kan masalahnya di situ. Oh, saya mau kembalikan uangku, saya ambil uangku, oke. Bu, uang tak itu saya tahu ibu bukan setor ke saya, tapi melalui saya ibu setor. Tapi sekarang begini, saya usaha umroh. Kalau saya mau kasih uang kita sekarang belum ada. Sekarang bantu saya. Carikan jamaah atau keluarga yang mau berangkat. Ada sisanya saya kasih uang kembali. Selesai. Kan begitu. Kita ini dari ada solusi. Jangan kita ditelepon ganti nomor. Kita juga tidak bisa jamaah. Bagaimana orang tidak kecewa? Uangnya sudah masuk,
sudah dijanji-janji, sudah selesai baca-baca doa, kalau lagi ditelepon tidak aktif nomormu. Tiba kita ketemu lagi, kita putar-putar. Jangan. Jadi itu jadi solusi. Jadi teman-teman semuanya kita jadi solusi. Itu ya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang trauma, saya senang sekali kalau orang-orang trauma. Jadi bisa kita ubah traumanya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini halaman wisata mandiri. Alhamdulillah halaman wisata mandiri berdiri sejak tahun 2018 bisa dilihat. 2018. Dan saya sendiri sebagai ownernya, direktur utamanya, dan saya ditemani oleh saudara saya namanya Pak Andi Hidayat Nasib SP. Beliau adalah salah satu komisaris kami. Nah ini izin kami. Nah, ini provider visa kami, Arab Safari Ramai. Nah, kemudian yang berikutnya program daripada Arahman Wisata Mandiri. Jadi teman-teman semuanya harus tahu, karena kita ini pergi menjual sesuatu, harus kita tahu programnya apa. Sama kita jual kue, kita harus tahu rasanya ini manis. Manisnya ini bukan manis sembarang. Manisnya ini itu betul-betul alami. Jadi dari mana alaminya? Baru kita jelaskan ini gulanya. Gula betul-betul gula, bukan yang dicampur seperti yang lain. Jadi kita bisa jelaskan. Jadi pada saat kita jelaskan, orang itu paham. Sekalipun harga kue itu mahal kedengarannya, tetapi karena ibu menjelaskan sedemikian rupa, kemudian ibu jelaskan semua secara detail, pantas enak, pantas. Karena memang campurannya beda dengan yang lain. Ini belum dia makan ini. Tapi kalau ibu jual ke kita, apa rasanya? Bang Mahdi, asin, kira-kira manis. Nah kenapa pakai kira-kira? Dia pun jual pakai kira-kira, Pak. Jangan sampai ini gulanya sudah gula expired, baru dia jual lagi, mana kita tahu. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, segala sesuatu yang kita jual harus kita tahu. Sama dengan Arahman Wisata Mandiri, harus kita paham betul. Harus kita paham betul. Jangan sampai kita bilang Arahman Wisata Mandiri didirikan tahun berapa, harus kenal ownernya. Nah banyak di luar sana ternyata kita tidak pernah lihat orang. Toh, yang kita lihat hanya manajemen. Dan kalau ini langsung, Bapak Ibu semua lihat orangnya secara langsung. Ibu transfer uang ke rekening travel, tahu, siapa yang bukan itu uang. Tapi kalau yang lain, hanya manajer. Benar kita tahu, mana nih uang lu? Saya tidak tahu. Siapa yang ngambil? Itu direktur utama. Memang direktur utama. Kita tidak tahu di mana rumahnya, kita tidak tahu, orangnya tidak tahu. Kan secara logika, kalau orang mau main tidak mungkin ketemu kita secara langsung. Itu ya. Kalau orang mau niat menipu, orang mau lihat niat orang iseng-iseng, tidak mungkin mau ketemu kita. Ada pencuri yang ketemu langsung orangnya, dia bilang, Pak, si ini handphone bisa mencuri. Ada begitu? Kalau saya dapat pencuri begitu, saya kasih lagi handphone dulu. Saya kasih lagi ambil handphone, baru saya tadi itu nanti. Tidak ada. Malah dia berpikir 1000 cara. Ini orangnya jam tidurnya jam 2. Saya harus datang jam 3. Karena sudah tidur nih. Bayangkan. Seperti itu teman-teman semua. Kalau orang menipu tidak mungkin orang muncul secara langsung yang punya. Paling orang-orangnya. Kan? Biasa itu bandar-bandar apa. Itu tidak muncul orangnya. Konco-konconya. Jadi sekalipun anak buahnya ditangkap, anak buahku tidak bisa. Betul? Itu teman-teman semuanya. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah teman-teman semuanya kita saling menjaga saja. Itu ya. Nah, program kita Arahman Wisata Mandiri yang pertama tabungan umroh dan haji plus. Yang mana tabungan umroh? Contoh namanya menabung. Menabung itu menyisihkan sebagian harta kita. Sebagian. Itu bukan semua. Nah, menabung konsepnya apa? Begini teman-teman. Selama ini kalau kita menabung, contoh kita dapat gaji atau dikasih sama suami atau suami dapat gaji. Kita biasanya kalau terima gaji, jujur saja, kalau terima gaji, biasa kita langsung apa? Bayar cicilan, beli belanja bulanan. Nanti sisanya, nanti kita bilang, kapan tabungan umroh sisanya? Ada di sisanya. Bagaimana Allah mau tidak kasih tersisa kita? Karena kita kasih Allah sisa. Paham? Kita kasih tabungan untuk Allah, nanti sisa. Syukur kalau kita ingat. Bayangkan.
Kita saja Bapak Ibu semua, anak kita sudah punya makanan, kemudian kita berikan kepada anak kita, pasti anak kita tinggi, apalagi Allah. Teman-teman semuanya, tekniknya kalau kita minta maaf, ini kita sharing saja. Kalau kita dapat rezeki 1 juta, keluarkan dulu 2,5%. Keluarkan di awal. 1 juta berapa? 25 ribu. Kasih keluar 25 ribu, kasih sedikit. Nah, kalau perlu kita buat 2 tabungan. 1 tabungan untuk sedekah, tabungan untuk umroh, 1 tabungan pribadi. Jangan campur. Jadi pada saat masuk di rekening 1 juta, langsung transfer 25 ribu ke rekening tabungan. Sedekah memang jauh. Habis itu baru kita belanja yang lain. Kan? Seperti itu. Kenapa biasa uang kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ditipu? Itu cara Allah mengeluarkan uang kita. Karena kita tidak sedekah. Lupa sedekah. Cara Allah mengingat kita bagaimana? Hanya di detik saja kita punya telinga. Yo, Anto, kau tidak sedekah, kau lupa. Akhirnya apa? Kita apa? Melalui apa? Ditipu. Anak kita sakit. Itu caranya Allah untuk mengambil kita punya rezeki. Makanya teman-teman semuanya, kalau dapat rezeki keluarkan dulu. Kita makan ikan saja, tidak mungkin ikan langsung kita telan. Kita makan, dibuka dulu sisiknya. Habis dibuka sisiknya, dipotong-potong, dikasih bumbu, dimasak, baru enak. Sama juga dengan rezeki. Rezeki kita keluarkan dulu teman-teman, karena rezeki itu sebagian ada hak orang lain di luar sana. Jadi makanya kita keluarkan dulu. Begitu kita bikin dulu. Yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Bukan saya mengajar, kita sharing saja. Subuh kalau habis kita sholat subuh, kita sedekah ibunya, sedekah di rumah. Bikin amplop, baru kita sedekah. Bagaimana niatnya? Ini ada Pak Ustadznya, bukan saya, tapi kita berbagi saja. Jadi pertama teman-teman, ini sudah banyak yang kami siarkan, alhamdulillah terbukti. Ini bisa kita coba. Jadi kalau habis sholat subuh, ibu kan sholat subuh di rumah, kan? Habis kita sholat subuh, kita siapkan amplop atau celengan saja. Habis itu kita niat. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa 3 kali. Kalau terlalu panjang, astagfirullahaladzim saja 3 kali. Baru baca salawat 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Habis itu kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita pintar asmaul husna lebih bagus. Dan kalau kita tidak tahu, ya kita puji saja Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasuh, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Tambahkanlah rezekimu dan yang berberkah, ya Allah. Saya mau berangkat umroh. Tentukan bulannya. Bulan Februari 2023. Atas kasih sayang yang sempurna, alhamdulillah, bismillah, masuk jadi. Tiap subuh. Kenapa subuh? Kenapa bukan siang? Kenapa bukan malam? Kenapa bukan sore? Karena subuh ini ada malaikat 2 yang turun. Malaikat yang pertama itu mendoakan yang kebaikan. Ya Allah, bagi orang yang bersedekah, mengeluarkan sedekah di subuh hari, tambahkan rezeki. Berkahi harta. Bagi orang yang tidak bersedekah di subuh hari yang pelit, munsik, kikir, atau kalau apa di sini dibilang, jangan berkahi harta. Ini malaikat yang berdoa ini, bukan siapa, malaikat. Dan itu dikabulkan. Jadi oleh sebab itu teman-teman semuanya, kita sedekah subuh. Setiap subuh kita sedekah, kita menabung. Nah, kita tabung uang kita kapan kita bawa? 1 minggu kah? 2 minggu kah? 1 minggu tadi, hari Jumat, hari Kamis, hari Senin, kita bawa pergi di bank. Jangan simpan di rumah. Biasanya kalau simpan di rumah, langgar Tupperware. Apa itu Pak? Tupperware. Berapa harganya? 100.000. Ada yang tempat-tempat. Kita pulang. Bu, beda ini Bu, tidak basi ini. Biar 2 hari tidak basi. Begitu Kak? Gak ada uang di dompet. Dia ingat. Ada uang tadi sudah ada, uang saya simpan itu di lemari. Uang tabungan ini umroh. Kayaknya ada 1 juta, diambil dulu 100. 100 bisa pinjam dulu nih. 100. Ini kita sendiri ambil lagi pada uang tadi. Nanti besok saya ganti. Ini bayar. Tidak lama lagi, arisan lagi.
Oh lupa lagi uangnya, ya tarik lagi. Sisa berapa nih? 600, sisa 400. Lama-lama habis. Nah, ini ya teman-teman. Jadi cari bank, artinya tidak apa-apa saya sebut nama banknya. Kita buka di bank amanat atau bank BSIK atau apa, buka khusus tabungan umroh. Jangan ada ATM-nya. Kalau perlu dia punya buku kalau mulai menghindari lagi buku tabungannya, kasih sama Ustaz Hamid. Kalau Ustaz Hamid tidak mungkin dia tarik kan bukan uangnya. Kasih Ustaz Hamid tabungannya. Nanti kita tinggal menabung saja. Menabung saja di situ. Tidak usah kita ambil. Karena kalau kita pegang lagi tabungannya, jangan sampai lagi kita ambil. Kalau kita pergi lagi minta sama Ustaz Hamid kan tidak enak. Masa kita mau minta lagi yang minta. Jadi simpan saja di situ. Enaknya kalau di bank syariah, bank amanah tidak ada potongan. Jadi saya sebut bank, ada satu bank, saya simpan uang 1 juta sebelum corona. Karena corona kan tidak jalan umroh, tidak ada uang yang masuk. Pas selesai corona saya datang tanya, Pak, bagaimana mereka ini? Pak Firman diblokir. Wih, dia kasih habis lagi uang, dia blokir lagi. Karena kenapa ada administrasi? Kalau bank ada administrasi, itu ya. Jadi teman-teman mulai kita menabung 50.000, 10.000, 100.000. Caranya kita buka tabungan di salah satu bank syariah. Kemudian lebih amannya nanti tabungannya kasih Ustaz Hamid, nanti dia yang amankan. Ibu tinggal menabung saja. Kan Ustaz Hamid tidak bisa diambil tanpa bukunya. Dan jangan pakai ATM. Jangan pakai ATM. Saya jangan pakai ATM. ATM itu cepat sekali uang. Tiba-tiba kita masuk di mall ada diskon, hanya kita jangan dulu. Tiba-tiba dia pas mau balik, ada ATM. Dia bilang sama cek dulu berapa saldo, cek saldo. Ada saldo juga. Dia putar cuma 300.000. Selesai. Itu ya. Kemudian yang berikutnya dana talangan syariah. Yang mana dana talangan syariah? Nah, dana talangan syariah ini Bapak Ibu semua, contoh, mungkin ada dananya kurang 5 juta. Kemudian mau berangkat umroh. Tapi ada memang yang kita tunggu ya, bulan depan ada uang yang saya tunggu. Mungkin bisa kita komunikasikan dengan Ustaz Hamid. Pak Ustaz, saya berangkat sekali di umroh, tapi kurang uang 5 juta. Tapi ada yang saya tunggu. Nanti kalau saya pulang dari umroh saya selesaikan 5 juta boleh. Nanti kita bantu pulang dari umroh kita selesaikan. Itu dana talangan syariah. Kemudian yang berikutnya umroh dan haji plus gratis. Wah, ini yang gratis ini. Orang itu biar banyak uangnya gratis. Coba Jokowi presiden. Coba jadi kalau kita kasih CP, dia mau kita terima gratis. Semua orang biar banyak uang. Jangan koektif. Biar banyak uang pasti mau gratis. Apalagi kita yang belum ada uang, kalau setong gratis pasti mau gratis. Nah, umroh dan haji gratis. Bagaimana cara gratis? Karena untuk menggratiskan orang bukan asal-asalan, tentu ada kelebihannya. Nah, kita ada program kita untuk umroh akbar Februari 2023. Kalau di Makassar bersama Ustaz Abdul Taslim dari CMA Habibullah. Kalau di sini bersama Ustaz Hamid. Itu insya Allah setiap jamaah yang mendaftar 3.500 kita berikan voucher undian umroh gratis. Nanti kita akan undi nanti di akhir tahun. Di akhir tahun nanti kita akan undi berapa orang yang kita akan keluarkan untuk umroh gratis. Itu ya. Kemudian umroh gratis untuk perwakilan. Nanti sebentar saya jelaskan. Jam berapa sekarang? Yang sampai beda jam dengan jam Kak? Jam berapa? Berapa? 15 ya? Jadi ini karena mepet waktu saya selesaikan. Sebentar ini selesai makan siang. Kemudian kita role play ya. Kan acaranya nanti jam 3 ya? Ya, nanti kita role play. Saya mungkin tidak ada di tempat, saya istirahat dulu. Nanti teman-teman yang role play nanti dibimbing sama Ustaz Hamid. Karena biasanya kita belajar itu kalau masih ada gurunya kita yang pernah jelaskan, biasa kita grogi. Makanya sebentar habis zuhur, nanti dia Ustaz, nanti sebentar materinya ada, slide-nya ada, nanti saya simpan di dipindahkan di flash disk. Nanti kita pelajari sebentar setelah zuhur. Kan acaranya kita jam 3. Ya? Oke, saya selesaikan dulu. Bentar saja. Nah, program kita Umroh Akbar 13 hari. Umroh Akbar ini bersama Ustaz Haji Laode Habibur Rahman. Beliau ini adalah teman saya. Beliau ini hampir 20 tahun di Saudi. Itu dia memang pekerjaannya. Dan beliau sekarang lagi di
di Makassar. Beliau masih muda, beliau lagi di Makassar, dan waktu kemarin COVID dia kembali, dan alhamdulillah masuk di tim kita. Dan beliau nanti akan mengantar nanti di bulan 11 tanggal 3 Maret, 3 November nanti dia mengantar jamaah. Dan insya Allah nanti akan memimpin jamaah kita di Februari 2023 ini dari Makassar. Ini Makassar. Kalau di sini kalau untuk di Ambon ya teman-teman di sini. Beliau Ustaz bisa siapa? Karena kita di sini satu orang satu pemimpin. Satu bis, satu tour leader. Kalau umpamanya Ambon bisa sampai 10 bis, berarti ada 10 dari tour leader dari Ambon. Itu ya semua bisa, juga bisa, Ustaz Hamid bisa, semua bisa. Nah, harganya 34.500. Itu sudah start Ambon. Sudah start Ambon ya. Ambon, Makassar, Madinah. Kita langsung ke Madinah. Hotelnya Burj Al Diwar di Mekah, Hotel Darnaim di Madinah. Nah, harga ini sudah termasuk tiket, visa, perlengkapan, asuransi. Sekarang ada aturan baru tambahan tiket internasional. Jadi teman-teman sekarang bukan hanya BBM yang naik, bahan bakar minyak sekarang naik. Bahan bakar aftur, bahan bakarnya pesawat. Jadi sekarang ada kenaikan 1.500.000 per jamaah untuk tiket internasional. Itu. Jadi bukan hanya BBM yang naik. Bahan bakarnya pesawat juga naik. Jadi teman-teman ini tidak usah demo karena memang ini semua resesi dunia. Jadi jangan heran, semua naik. Nah, kemudian sekarang tidak usah kita pikirkan kenapa naik BBM. Sekarang ada di kepala kita bagaimana sumber rezeki yang bisa untuk kita menambah rezeki baru lagi. Itu ya. Jangan pusing karena kalau banyak uang yang masuk, pengeluaran kita tidak pusingkan lainnya apa-apa. Nah, tapi kalau kurang penghasilan ya. Kemudian yang berikutnya sudah termasuk hotel, transport, konsumsi 3 kali sehari, arisan sambil militer, mutawif. Harga tidak termasuk paspor. Paspor bayar sendiri ya. Suntik vaksin, protokol kesehatan, kelebihan bagasi, keperluan pribadi dengan karantina kalau ada. Nah, kemudian yang berikutnya umroh sama 13 hari, tapi ini VIP, hotelnya bintang 5, biayanya 38.500. Maksudnya apa? Bersamaan berangkat, tapi tiba di sana hotelnya dia bintang 5, boleh. Contoh Pak Ustadz mau berangkat satu keluarga, Pak Firman saya tidak mau hotel yang begitu, saya mau hotel yang bagus, yang bintang 5, yang ada jamnya, boleh, tinggal tambah uang. Ada orang juga pembayarannya sedikit, mau fasilitasnya bagus, bagaimana caranya? Nah itu yang biasa saya pusing. Kadang mau datang di hotel sini, dia bilang ada kamarnya 350, uangku cuma 150, bisa? Ya tidak bisa lah. Pergi cari yang hotel yang 150, ada juga di situ yang pakai kipas angin, boleh. Jadi bukan kita yang menyesuaikan kita punya uang, kita yang sesuaikan kita punya uang kita. Cari. Nah kemudian yang berikutnya, umroh Februari satu pesawat juga, ini pesawat Garuda. Pak Firman, saya tidak mau Lion, soalnya Lion sempit. Ada Garuda. Hanya kita tahu harganya 43.500. Kenapa 43.500? Karena dari Ambon ke Makassar, Makassar ke Jakarta, Jakarta baru Madinah. Ini yang bikin banyak. Beda yang tadi tidak ke Jakarta, ini ke Jakarta lagi. Coba kalau kita dari sini, boleh juga dari Ambon langsung ke Jakarta. Tiketnya berapa? 3 juta, 6 juta PP. Itu yang kita berhitung. Jadi teman-teman semua harga ini itu kita buat memang berdasarkan pengeluaran kita. Ya, kita sudah cek semua. Nah, kemudian yang berikutnya umroh 14 hari. Umroh akbar 14 hari bersama Ustadz Abdullah Taslim LCMA Hafizahullah Ta'ala, ini dari Kendari. Kalau kita di sini ya bersama Ustadz di sini, masa kita mau pakai di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ini sudah start Ambon. Ambon, Makassar, Madinah 36 juta 14 hari. Apa kelebihannya 14 hari teman-teman? 2 kali Jumat. 1 kali Jumat di Masjid Nabawi, 1 kali Jumat di Masjidil Haram. Nah ini yang perlu kita jelaskan kepada jemaah. Bu, tadi 34.500 hanya 12 hari. 13 hari ini 13 hari dari Ambon ya, dari Ambon. Terhitung dari Ambon. Kemudian yang berikutnya ini 14 hari dari Ambon, kelebihannya dapat 2 Jumat.
Satu kali Jumat di Masjid Nabawi, satu kali Jumat di Masjidil Haram. Jarang-jarang kita dapat. Nah, kemudian yang berikutnya Februari hotel bintang 5 40 juta. Tadi 38.500.000 ya. Kalau 13 hari ini hanya selisih 1,5 juta saja. Kemudian yang berikutnya pakai Garuda 14 hari 43.500, tadi ini 45 juta. Karena kenapa pakai Garuda dan kita dari Ambon, Makassar, Jakarta, Madinah. Hotelnya semua bintang 5. Nah. Pemberangkatan umroh plus Turki 46.900.000. Kenapa dia agak tinggi harganya? Karena dari Ambon, Jakarta, Madinah, Jeddah, Turki. Itu ya. Nah, ini promonya. Jamaah yang DP 3.500.000 bagi 45 pendaftar pertama untuk pemberangkatan umroh 14 hari. Landing Madinah 2 kali Jumat, 1 kali Jumat di Masjid Nabawi, 1 kali Jumat Masjidil Haram. Februari 2023 akan mendapatkan 1 undian umroh gratis senilai 26 juta. Jadi kalau ada jamaah mulai dari sekarang mendaftar 25 pendaftar, kita akan undi 1. Itu dapat hadiahnya umroh gratis 26, tinggal menambah saja. Itu ya, nah, Ustaz, kalau ada yang mau berangkat di umroh akbar. Kemudian yang berikutnya, ini keputusannya dengan kenaikan aftur kemarin, itu berdasarkan surat edaran tanggal 31 Juli 2023 sampai 11 Agustus tentang kenaikan aftur sebesar 1.500.000. Haji Plus. Nah, Haji Plus kita ada yang langsung berangkat. Daftar tahun ini, berangkat tahun depan. Biayanya 291 juta. Ambon, Jakarta, Jeddah, Mekah. Semua fasilitasnya bintang 5. DP-nya 75 juta dulu, kemudian 1 bulan sebelum pemberangkatan baru kita pelunasan. Visanya visa Puroda, visa resmi. Nah, kemudian ada juga Haji Plus, langsung berangkat juga 200 juta. Ini visanya pakai visa siara atau visa bisnis dari Ambon, Jakarta, Riyadh, Mekah. Totalnya hanya 200 juta. Langsung berangkat. Istilahnya sekarang orang-orang, uang itu maha kuasa, Allah itu maha esa. Artinya apa? Kalau orang mau berangkat umroh dengan haji, mau cepat, persoalan uang saja. Dia kenapa menunggu 30 tahun? Oh iya, karena mendaftar hanya 25 juta. Coba bayar 200 juta, langsung berangkat itu. Jadi intinya uang. Nah, ini yang kita kunjungi di Mekah, Jabal Sur, ini semuanya. Ini jadi pada saat Bapak Ibu semua DP, langsung kami berikan koper. Di sini di Ambon sudah ready semua kopernya, sudah ready. Pak Ustaz sudah ready kopernya ya? Pada saat DP 3.500.000 langsung diberikan koper. Nah, ini jamaah-jamaah kami yang kemarin berangkat. Coba bayangkan teman-teman kalau sudah di sana. Ini Masya Allah, bisa foto-foto kan? Pokoknya di sana sekalipun kita tidak gagal, kalau di sana sudah gagal. Ya? Nah, ini yang program menabung, nanti tinggal kita next saja. Nah, ini juga ada yang saya mau paparkan ke teman-teman mengenai arisan DP. Kita alihkan daripada teman-teman kebanyakan arisan Tupperware, arisan baju, mendingan kita arisan umroh. Nah, bagaimana arisan? Jadi tidak usah dulu arisan langsung berangkat, DP dulu. Yang pertama arisan per minggu. DP-nya kita kan 3.500.000. Paham ya, 3.500.000? Kita bagi 10 kelompok. 10 kelompok. 1 minggu 350.000 1 minggu. 1 minggu. Berarti kalau 1 minggu 350.000 dibagi 7, berarti 50.000 per hari. 50.000 dikali 7, 1 minggu 350. 350 dikali 10 orang sama dengan 3.500.000. Setiap minggu keluar satu namanya. Setiap minggu keluar satu namanya. Berarti 10 orang tadi kita butuhkan hanya 2 bulan 2 minggu.
Artinya apa teman-teman? 2 bulan 2 minggu teman-teman sudah umroh gratis. Karena kita 10 gratis 1. 10 orang yang DP 3,5 dapat gratis 1. Jadi kita buat arisan satu kelompok saja dalam jangka 2 bulan 2 minggu sudah gratis kita. Bagaimana kalau kita bikin 10 kelompok 2 bulan 2 minggu 10 gratis? Itu kerja pintar. Nah, tinggi Pak Firman kalau 1 minggu. Oke, 10 hari. 10 hari dibagi 350.000 berarti 35.000 per hari. 350.000 dikali 10 3.500.000. Setiap 10 hari loh. Setiap 10 hari loh. Dalam 1 bulan berapa kali loh? 3 kali. 10 orang 3 bulan 10 hari. Berarti 3 bulan 10 hari sudah keluar 10 orang, kita sudah gratis. Bayangkan. Itu begitu saja kita. Mahal Pak Firman. Oke. Sebulan. 1 bulan. 1 bulan 700.000 per bulan. Kali 10 orang 7 juta. 7 juta dibagi 2. Jadi dalam 1 bulan 2 orang yang keluar. Berarti 2 orang yang load dalam 1 bulan. Berarti untuk 10 kita butuh 5 bulan. Tinggal teman-teman pilih yang mana? 2 bulan 3 bulan 2 bulan 10 hari, 2 bulan 2 minggu, atau 3 bulan 10 hari, atau 5 bulan. Terserah teman-teman, tinggal kita. Apalagi sekarang luar biasanya sudah ada arisan online. Tidak perlu ketemu, tinggal transfer satu rekening, ada aplikasinya tinggal dititis, keluar nomor. Itu ya, sekarang sudah mudah. Sudah canggih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, program talangan juga ini. Nah, ini yang namanya peluang bisnis syariah. Yang pertama, nah teman-teman semuanya kalau mau jadi pengurus di Rahman Wisata Mandiri, kita ada 2. Ada namanya mitra, ada namanya perwakilan. Kalau mitra itu tidak terdaftar di perusahaan. Contoh, kayak Pak Ustadz punya mitra 10. Dia hanya terdaftar di Ustadz saja. Artinya nanti dia tinggal berbagi. Contoh bonusnya 2 juta, dia tinggal berbagi 1 juta untuk mitranya, 1 juta untuk Ustadz. Itu kalau mitra. Tetapi kalau sudah menjadi perwakilan, itu sudah masuk aturan perusahaan. Nah, aturannya bagaimana? Untuk jadi pengurus perwakilan, namanya kita di Rahman Wisata Mandiri perwakilan. Itu pendaftarannya 1.500.000, ditransfer ke rekening travel. Nah, setelah itu teman-teman semuanya akan mendapatkan baju seragam seperti yang saya pakai ini. Jadi baju seragamnya ada 2. Kemudian yang berikutnya baju seragamnya cuma 1, maksudnya ada 2 motif ya. Kemudian brosur 200 lembar, spanduk ukuran 1x3, kartu nama 1 box, expander, ID card, legalitas travel, dan surat tugas dan surat perjanjian kerjasama. Inilah uang yang Bapak Ibu semua setor. Inilah yang akan kita kembalikan kepada Bapak Ibu semua dalam bentuk perlengkapan alat. Ini adalah alatnya kita. Sama Bapak Ibu semua mau jalan, alatnya itu motor, kendaraannya motor. Sama juga dengan ini, Bapak Ibu semua kalau mau sosialisasi bagus, itu kendaraannya ada. Kalau kita pergi sosialisasi teman, ketemu teman ada, pakai baju, kerja di mana? Di Rahman Wisata Mandiri. Biar kita tidak bilang, dia sudah baca. Ada. Kalau kita ketemu teman, apalagi ada namanya di sini, baru kita kenal namanya, kita Pak Firman, ya kenapa kita tahu ada nama kan jelas. Kemudian yang berikutnya pada saat langsung kita kasih kartu nama, ada brosur. Datang di rumah kita ada spanduk. Tiba-tiba datang kita punya teman, kita pengurus umroh, ayo kita ada spanduknya. Masuk di rumah ada banner. Oh, apa bannernya? Apalagi kalau kita sudah simpan kompor, lebih mantap. Jelas. Nah, kemudian yang berikutnya ada ID card. Ada ID card-nya. Jelas. Jadi kita ada ID card-nya sudah lengkap semua, ada baju seragamnya kan enak. Coba kita lihat itu pegawai bank. Tak? Pegawai bank. Coba kita lihat. Leces. Pannya. Dia punya sepatu mungkilan. Ada ID card-nya. Walaupun gajinya ya kita tidak tahu. Tapi kan setidaknya penampilan. Tak? Bagaimana? Penampilan dulu yang paling utama, jelas. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, di sini ada karirnya.
Setelah kita jadi perwakilan, ada namanya koordinator perwakilan. Di atasnya perwakilan. Yang mana itu koordinator perwakilan? Yang bisa mengajak temannya untuk jadi perwakilan sebanyak 5. Artinya harus ada yang kita pimpin. Minimal 5 orang kita ajak. Contoh Pak Ustadz jadi perwakilan mendaftar 1.500.000. Kemudian ajak teman-temannya. Pak, kita mau juga jadi pengurus seperti saya. Mau gratis? Iya. Oke. Daftar 1.500.000 sama Ustadz Hamid. Transfer ke rekening travel. Kemudian 5 orang, Ustadz sudah menjadi koordinator. Nah, apa kelebihannya kalau jadi koordinator? Nah, ujrohnya dulu. Ujrohnya perwakilan itu kita dapat 2 juta per jamaah. 2 juta. Apabila melakukan DP 3.500.000 keluar ujroh 1 juta. Setelah jamaah melakukan pelunasan, langsung diberikan lagi 1 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila perwakilan mengajak jamaah secara langsung melakukan DP 3.500.000 sebanyak 10 jamaah, baik sekaligus ataupun akumulasi tanpa batas waktu, maka berhak mengklaim 1 umroh gratis bulan berikutnya dengan syarat melakukan DP 3.500.000 disesuaikan dengan jadwal keberangkatan umroh, syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya begini. Jadi kita pilihan. Pada saat ada jamaah yang DP 3.500.000 mau berangkat kapanpun, mau berangkat Oktober kah, November kah, mau berangkat Februari kah, DP 3.500.000. 10 orang. Ini hari 2, bulan depan bulan ini 2, bulan depan 3, bulan depan 5. Berarti 3 bulan ke depan sudah cukup 10. Berarti bulan keempat sudah bisa ajukan klaim. Pak Ustadz Hamid sudah cukup di 10. Oke. Nah, kalau mau berangkat DP dulu 3.500.000. DP 3,5 berarti 11 orang dengan kita. Kalau kita sudah DP di awal, berarti tinggal 10. Kemudian gratisnya itu senilai 26 juta. Berarti senilai 26 juta. Kalau biaya umrohnya 30 juta, berarti kita tinggal tambah 4 juta. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila mengajak orang menjadi perwakilan 1.500.000, maka akan mendapatkan ujroh referensi 400.000 dan ujroh presenter 100.000 dibayarkan per hari. Nah, begini contohnya. Contoh, Pak Ustadz sudah jadi perwakilan. Kemudian Pak Ustadz mengajak ibu ini jadi pengurus umroh. Dia daftar 1.500.000 ke travel. Nah, Ustadz ini dia mengajak sendiri, tidak ada yang temani. Hari ini ibu daftar 1.500.000, besoknya Ustadz dapat uang transport 500.000. Uang transport dari perusahaan. Langsung ditransfer 1.500.000. Kemudian yang berikutnya, contoh lagi, Ustadz ini pergi presentasi ditemani Ustadz Hamid. Diajak, Ustadz, kita pergi dulu ajak saya punya teman. Oke, jalan. Pakai mobilnya Ustadz Hamid. Jalan, datang di rumahnya. Ustadz ini perkenalkan, Pak, Bu, ini adalah pimpinan cabang Ar-Rahman Wisata Mandiri Ambon. Ini Ustadz Hamid. Ustadz Hamid bisa kita jelaskan? Ustadz Hamid jelaskan. Oke, saya daftar Pak. Transfer 1.500.000. Dibagi 2. Ustadz yang bereferensi dapat 400.000, Ustadz Hamid dapat 100.000. Karena dia tahu ada uang bensinnya. Jadi Ustadz tidak usah kasih Ustadz Hamid membeli bensin, tidak usah berikan makanan. Kalau Ustadz lagi tambah ya, Masya Allah. Dia bilang lagi saya punya anak bukan jempolnya satu. Nah, mantap, 2 kali mantap. Artinya kalau tapi kita sudah kasih seperti itu. Itu ya. Bagaimana kalau 10 orang kita ajak dalam 1 bulan jadi perwakilan? 5 juta. Nah, kemudian orang itu jalan. Nah, itu ya, nanti sebentar saya lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan koper contoh siap, baik perwakilan maupun baik koordinator maupun perwakilan, hanya dengan membayar 1.500.000 sudah termasuk DP umroh. Apabila perwakilan atau koordinator mau umroh tinggal dikurangi 1.500.000. Maksudnya bagaimana? Contoh, Pak Ustadz kan daftar 1.500.000 baru perwakilan. Kemudian kita bilang, Pak Firman, saya juga dapat koper contoh. Supaya kalau saya pergi mengajak orang ada kopernya. Oke. Ustadz hanya bayar 1.500.000 sama Ustadz Hamid. Ustadz Hamid langsung kasih koper lengkap. Kemudian Ustadz mau berangkat umroh, tapi tidak gratis, berangkat saja. Pembayarannya 30 juta, tinggal dikurangi 1.500.000 yang sudah masuk tadi.
Berarti tinggal bayar 28.500.000 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa kelebihannya kalau jadi koordinator? Kalau jadi koordinator pembagiannya sama, hanya kelebihannya kalau jadi koordinator kita dapat passive income 250.000. Yang dimana maksudnya begini. Contoh, Pak Ustadz jadi perwakilan. Kemudian kita ajak ibu ini jadi perwakilan juga. Pak Ustadz ajak 5 orang. Secara otomatis Pak Ustadz jadi koordinator. Kemudian ibu ini dapat jamaah. Belum dulu dia masih berapa menit? Belum masih. Kayaknya teman-teman kalau tidak dihitung uangnya belum mengerti. Saya kasih contoh. Ini ajak namanya Ani. Nah, Ani ini jadi perwakilan. Oke. Kemudian Ani ini tadi mengajak jamaah. Jamaah DP 3.500.000. Oke. Secara otomatis perwakilan di atasnya dapat 1 juta atau 10 gratis 1. Terserah dia. Kan ada pilihan. Setelah masuk jamaahnya DP 3,5 ditanya sama admin saya, Pak, mau dapat ujroh atau mau gratis? Dia bilang ujroh, oke, besok langsung ditransfer ke rekening. Kalau dia bilang mau gratis, dikumpul jamaahnya. Itu ya, tidak terima uang. Ada 2 pilihan, mau terima uang atau gratis. Nah, karena ini Ani ini koordinatornya ini Ustadz ini koordinator, maka Ustadz ini mendapatkan 250.000 sebagai jasanya telah membimbing Ani. Kemudian Ani lagi tadi mengajak lagi 1 orang, Anto. DP lagi 3,5. Ustadz dapat lagi 250.000. Kemudian Anto ini ajak temannya lagi, namanya Ari. Ari ini jadi perwakilan 1.500.000. Jadi perwakilan ini Ari. Kemudian Ari ini dapat jamaah DP 3,5. Yang dapat 1 jutanya Anto. 1 juta. Ari dapat 250. Ustadz sudah tidak dapat. Karena ini bukan multi level ini. Bukan. Ya, berakhir di situ. Jadi kita di sini intinya yang mana yang kita ajak secara langsung itu yang kita bimbing. Karena setiap jamaah dia secara langsung kita dapat 250.000 di seluruh Indonesia. Contohnya Ustadz punya teman di Kendari, kasih nomornya ke saya. Firman, ada itu keluarga aku di Kendari. Oh, mendaftar dia jadi perwakilan. Hari ini daftar jadi perwakilan. Besok saya transferkan ke Ustadz 400.000. 100.000 untuk saya. Ya, saya juga ini walaupun saya pemilik, saya juga ini manusia. Butuh bensin. Ada pulsa SMS kan itu butuh UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi teman-teman resepnya kalau mau awet muda, tidak ada masalahnya cuma satu, perbanyak vitamin D, duit. Tidak ada itu hilang itu punya. Apa saya pernah bilang sama teman dulu waktu saya kena penyakit corona, saya dikasih obat tidak sembuh. Tapi ada temanku yang kasih saya uang 5 juta, langsung sembuh. Langsung sembuh dia. Ternyata penyakitnya cuma satu, kurang vitamin D. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi kelebihannya Pak Ustadz? Kelebihannya apabila jamaah perwakilan secara langsung, jamaahnya ini Ani, ada 45 jamaah yang sudah berangkat, bukan DP ya, yang sudah berangkat. Artinya sudah pulang ini. Maka Pak Ustadz nanti berhak menjadi TL, menjadi tour leader. Tapi syaratnya ada.
Yang pertama harus sudah pernah umroh. Kan Ustaz sudah pernah umroh, pasti kena sudah 10 gratis satu kan? Nah selanjutnya menjadi TL, menjadi tour leader. Nah kalau sudah menjadi tour leader, syaratnya yang pertama sudah pernah umroh, yang kedua pernah ikut training seperti ini. Nanti ini akan dibuatkan sertifikatnya. Itu adalah salah satu syaratnya untuk kita jadi TL. Nanti akan ada lagi kita akan adakan nanti untuk sertifikasi tour leader. Jadi tour leader nanti ada sertifikasinya. Nah, jadi kalau kita ke sana bagaimana caranya? Dan yang berikutnya kalau jadi TL bukan cuma gratis tapi dikasih uang juga. Kalau kita bimbing yang 9 hari itu kita dapat 3 juta. Kalau kita bimbing yang 12 hari 5 juta. Kita bimbing yang 14 hari 6 juta. Jadi dikasih gratis, dikasih lagi uang. Itu kelebihannya. Nah, dan yang berikutnya nanti ada lagi remote-nya bagaimana untuk bisa haji gratis. Haji plus. Jadi kalau kita itu bukan haji reguler, haji plus. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana caranya untuk bisa dapatkan itu? Jadi teman-teman saya kasih kuncinya. Kalau mau bisa jadi tour leader dalam jangka 1 bulan mudah. Kita ajak 10 perwakilan. 10 perwakilan minimal. 10. Masing-masing perwakilan 5 saja. 5 jamaah dalam 1 bulan. 5 jamaah. 5 jamaah kali 10 berapa? 50. 50 kali 250 ribu berapa? 12.500.000. Ini kita terima bulan depan. Terima 12.500.000 per bulan. Plus 10 orang ini, 50 orang ini rata-rata 5 orang berangkat umroh. Berangkat. Berarti 50 yang berangkat. Berarti secara otomatis kita juga sudah menjadi tour leader, sudah dapat lagi uang. Itu teman-teman semua intinya. Nah, kemudian ada yang berikutnya, selanjutnya ada yang berikutnya adalah block sheet. Yang mana ini block sheet? Block sheet ini maksudnya begini. Kan yang saya jelaskan tadi 10 gratis 1. 10 orang kita ajak DP 3,5, kita dapat gratis 1. Nah sekarang bagi kita yang punya modal, saya kasih contoh begini, saya kasih logikanya. Ada promo, beli Ayudes, beli 10 dos, gratis 1 dos. Berarti kita dapat 11 dos. Jadi 11 dos gratis, kemudian 10 dos ini kita jual lagi, maka kembali kita punya uang. Tapi kita sudah dapat gratis seperti ini juga. Nah, bagi yang punya modal 3.500.000 dikali 10. Kita beli memang barangnya. Kita beli seat 10 berarti senilai 35 juta. Maka berhak mendapatkan umroh gratis senilai 26 juta 9 hari. Nah, start ini namanya Samarinda ya, bukan apa. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah itu teman-teman tidak bisa langsung gratis. Tapi yang kita beli tadi 10 harus sudah ada terjual 8 seat baru bisa kita gratis. Paham maksudnya begini? Contoh Pak Ustadz ada modalnya. Pak Firman, saya mau beli 1 kali 10 seat. Tag 35 juta. Langsung Pak Ustadz dikasih 11 kopor. 11. Gratis 1. 11. Tapi tadi gratisnya Pak Ustadz sebelum berangkat gratis harus bayar 3.500.000 plus kopornya Ustadz harus sudah laku 8 yang laku. Artinya 8 pijama yang Ustadz masukkan baru Ustadz bisa berangkat gratis. Karena kenapa? Banyak juga teman-teman yang lain, kenapa saya buat peraturan begini? Banyak teman-teman juga yang lain belum ada jamaahnya sudah ambil block sheet. Minimal kita sudah punya jamaah. Dan itu walaupun kita belum punya jamaah, sudah ada kita punya target. Apa kelebihannya kalau kita block sheet?
kelebihannya kita punya barang, seat kita jelas. Jangan sampai kita jual kita belum blok. Contoh, kita Ustadz promokan Februari, pas ada jamaah kita Februari sudah penuh. Tapi kalau Ustadz sudah ambil 10 seat di bulan Februari, berarti kan sudah tidak bergeser karena sudah ada seatnya. Kemudian kita sudah terima kopor, jadi pada saat ada jamaah langsung kita berikan. Ada juga saya punya teman di Bogor, perwakilan saya, kopornya yang 10 dia simpan di mobil. Simpan di mobil. Saat pulang dari kantor dia sengaja buka belakang mobilnya. Dilihat temannya, Pak Haji, banyak sekali kopor tak? Oh iya, banyak. Saya pengurus umroh. Nah kalau kita mau dapat kopor ini, hanya DP 3.500.000 langsung saya kasih. Tapi belum biar uangku, bulan depan bisa gajian. Ambil dulu. Dia kasih nih, bulan depan dia terima gaji, ambil. Karena sudah ada barangnya, dia sudah beli. Kan begitu kan? Dia sudah beli. Nah, tidak mungkin kalau Pak Ustadz belum beli, ada temannya seperti itu, terus kita bilang sama Pak Ustadz, ada jamaah di sana, tapi bulan depan tidak terima gaji. Tidak mungkin Ustadz dikasih kopor, karena Ustadz ini kan saya hitung juga kopornya. Oh, kopornya Ustadz stoknya 100, bulan depan sisa 90, mana 10 uangnya mana? Nah, karena Ustadz juga butuh laporannya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa kelebihannya? Kalau kita mengajak orang untuk blok seat, contoh Pak Ustadz belum ada dananya, blok seat. Tapi ada temannya yang punya modal, mau blok seat. Contoh ibu mau blok seat. Setelah blok seat 35 juta, hari ini besok Ustadz langsung dapat bonusnya 2.500.000. Satu orang yang blok seat. Jadi dapat 2.500.000. Kemudian orang yang mengajak di atasnya, koordinatornya, dapat juga 2 juta, dapat juga 2.500.000. Nah, begitu. Bagaimana kalau perwakilan sendiri yang blok seat? Contoh, Pak Ustadz perwakilan, tapi perwakilan sendiri yang blok seat. Berarti Pak Ustadz tidak bisa store 35 juta, hanya store 32.500.000. Karena 2.500.000-nya kita sendiri yang ambil, karena kita sendiri yang perwakilannya. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, inilah yang saya bisa jelaskan. Kemudian yang berikutnya, mungkin ada waktu bisa tanya jawab. Ya, ada waktu ya. Berapa menit? Nanti kita tanya jawab. Insya Allah teman-teman semua nanti role play setelah habis zuhur ya. Saya mungkin tidak temani Bapak Ibu semua dengan saya Ustaz, sebentar ada acara selanjutnya. Oke? Kepada siapa yang mau bertanya ya? Baik, alhamdulillah kita sudah dengarkan semua. Jazakallah Ustaz. Untuk mengisi waktu menjelang zuhur ini ada kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya minta 3 orang bertanya dulu. Penanya silakan. 1, siapa lagi? Ya, Pak Rusli 2, satu lagi. 2 dulu. Oke, 2 dulu. Yang pertama, Saudara Heri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Direktur Ustadz Firman, dan yang saya hormati para tamu dan hadirin yang sekalian saya hormati. Mungkin saya langsung saja di sesi pertanyaan ini. Kita sebagai umat muslim tentunya saling mengingatkan, yang dimana tentunya dalam hal-hal kebaikan. Nah, namun jika kita ingin pergi ke Baitullah, tentunya pasti membutuhkan yang namanya dana untuk sampai ke tempat yang kita singgah nantinya. Nah, pasti ada orang-orang yang sudah mempunyai uang, namun di sisi lain mereka mempunyai hutang. Nah, dan hutang itu tentunya pasti mereka harus membayar, dan di sisi lain juga mereka sudah mempunyai dana yang cukup untuk pergi ke Baitullah. Nah, kira-kira hal mana yang harus diutamakan? Apakah pergi ke Baitullah atau membayar hutang terlebih dahulu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini terkait dengan masalah hutang ya.
Mungkin sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Selanjutnya Pak Rusli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbing teman untuk yang hormati, dari awal sampai akhir saya tertarik dengan apa yang Pak Ustadz aturkan tadi kepada kami. Dari sini Pak Ustadz, saya menanyakan kepada Pak Ustadz, kebetulan saya punya anak itu ada kerja di Kendari, dia di kantor betul industri PPT ini apa jualan auto, dia direktur di sana. Kebetulan saya bagaimana saya menanyakan kepada Bapak ini, Pak Ustadz ini, bagaimana kalau saya menjadi untuk dia masuk di dalam anggota Pak ini. Kebetulan dia kerja di Kendari direktur. Kebetulan dari hari ini juga saya minta supaya saya bisa mengasih yang dia, dan saya minta Bapak punya nomor HP bisa mengasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin ada yang lain sebelum dijawab sama Pak Dirut. Ayo silakan Ibu Jana Langsung silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja ya bagi arah wisata mandiri. Kebetulan karena maaf Ustadz, saya juga pernah mengikuti sosialisasi dari Arminareka. Jadi untuk membangkitkan semangat dari para jamaah itu ada baiknya kita buka dulu dengan nasib kebaikullah. Jadi ada hati yang menggerakkan untuk menggugah hati baik dari calon-calon perwakilan maupun dari para jamaah gitu. Kemudian mengenai dengan status saya nih Ustaz, ini saya mitra atau perwakilan karena saya kan sudah bloksit ya, sudah bloksit 10 dan saya sudah menjalankan gratisnya pada saat Ramadan, 10 Ramadan terakhir saya lebaran di sana ya. Jadi saya mau menanyakan status perwakilan atau saya ini mitra. Kalau penjelasan dari yang saya lihat pemaparan Ustadz itu saya termasuk perwakilan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Hamid. Jadi di sini saya sudah memasang banner di rumah di BTN Kanawa. Namun ada beberapa item yang saya belum dapat dari perusahaan ini, yakni baju seragam, brosur, spanduk sudah, kemudian kartu nama, ex banner, ID card, legalitas travel sama surat tugas dan surat perjanjian kerjasama. Mungkin itu Ustaz gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya yang saya mau tanyakan juga. Saya kepala cabang belum berbuat semangat. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab 3 pertanyaan di awal tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, mana yang kita dahulukan, bayar utang atau umroh? Jadi kalau yang kita mau dahulukan itu yang harus kita utamakan adalah bayar utang terlebih dahulu. Tetapi utang itu perlu dipahami, perlu kita komunikasikan. Contoh, kita punya utang ruko. Ruko itu kita angsur selama 10 tahun. Masa kita harus tunggu lunasi 10 tahun baru kita berangkat umroh? Kita punya cicilan motor. Cicilan motor ini jangka waktunya taruhlah 3 tahun. Masa kita harus tunggu lunas 3 tahun baru berangkat umroh? Kita cicil perumahan BTN 15 tahun. Nanti 15 tahun baru kita berangkat. Ya tidak seperti itu. Artinya apa? Bisa kita komunikasikan. Karena utang kita ini kan utang berjalan. Artinya berjalan ini utangnya ya kan dia masih lama jangka waktu lunasnya. Ya, jangka waktu lunasnya masih lama. Jadi kalau dia masih lama jangka waktu lunasnya, kemudian yang berikutnya untuk pembayaran berikutnya memang sudah aman, artinya sudah ada untuk pembayaran berikutnya. Contoh, kita angsurannya 1 juta 1 bulan.
tapi kita punya penghasilan 5 juta. Berarti 1 juta sudah aman untuk bayar angsuran. Taruhlah 2 juta sudah bayar bisa untuk makan hidup. 1 jutanya atau bisa kita pakai menabung. Ya 1 jutanya kita tabung. 1 jutanya sudah bisa kita tabung-tabung. Mungkin 2 tahun kita menabung sudah bisa untuk berangkat umroh. Itulah gunanya kita menabung. Jadi pembayarannya tetap aman, biaya hidupnya tetap aman, dan kita menabung untuk umrohnya ataupun haji. Itu boleh saja. Iya. Bukan berarti kita menyampaikan itu, tapi karena utangnya ini kan belum jatuh tempo, artinya masih berjalan ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, tadi yang ada keluarganya di Kendari boleh. Jadi nanti tinggal kasih nomor saya, atau nanti tinggal saya kasih nomor admin saya atau manajer saya di sana. Karena saya jarang terus, saya jarang di Kendari karena saya di pengembangan terus. Dari sini saya harus ke Majene lagi ke Sidoarjo Beling. Nah mungkin nggak bisa saya ketemu secara langsung, tapi bisa saya telepon, saya komunikasi, nanti saya arahkan ke kantor, nanti ketemu dengan pihak manajemen saya di sana. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seperti Ibu Jana, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita untuk jadi perwakilan itu kita harus mendaftar jadi perwakilan. Idealnya kita mendaftar. Untuk apa itu pendaftarannya? Pendaftarannya untuk kita sendiri. Jadi contoh tadi jahitkan baju, uangnya kita tadi yang 1 juta kita untuk pakai jahit baju. Kita bikinkan SBNR, uang pendaftaran kita tadi yang kita bikinkan SBNR. Nah, kita yang orang lama, yang artinya yang sudah pernah berangkat, sudah pernah blok shift, ya kita tidak perlu lagi harus menyetor. Yang penting kita tinggal bajunya bagaimana modelnya, tinggal kita yang buat, tinggal yang kita buat sendiri, bayar sendiri. Kemudian yang berikutnya spanduknya bisa kita buat, bikin sendiri. SBNR-nya bisa kita bikin sendiri. Kemudian kartu namanya bisa bikin sendiri. Tetapi kalau orang yang baru pertama kali masuk, artinya orang baru, itu harus sesuai prosedur 1.500.000. Ya, kecuali kalau orang lama, artinya kita yang itu kita, karena ini bukan untuk travel. Dan memang ini adalah untuk senjata kita, artinya untuk alat kita. Ya, alat kita untuk berperang, alat kita untuk ketemu jamaah, supaya ada brosurnya. Ya. Jadi travel itu tanggung jawabnya seperti kami ini menyiapkan fasilitasnya. Contoh, kalau Bapak Ibu semua mengadakan sosialisasi, ada satu tempat, umpamanya sosialisasi apa, kita ajukan ke kantor. Pak Firman, saya mengadakan sosialisasi 100 orang pesertanya. Oke, saya kasih anggarannya 5.000 1 orang. Oke, saya kasih 500.000 untuk operasional, untuk acara sosialisasi. Itu yang kami support. Tetapi untuk alatnya, untuk alat perlengkapan siarnya, kita sendiri perwakilan yang punya inisiatif. Bahkan banyak teman-teman yang punya inisiatif bikin brosur model sendiri, tapi harganya tidak boleh beda. Kreativitasnya boleh. Bahkan boleh, saya mau desain yang begini modelnya supaya bagus, tapi harganya harus sama. Walaupun model brosurnya beda, tetapi harganya harus sama. Saya mau bikin spanduknya saya model begini. Saya mau bikin, boleh. Karena itu kreativitas kita. Dan itu untuk kita sebagai marketing, itu kita sendiri yang biayai. Nah, sekali lagi seperti kayak begini seminar, manasik, itu dari travel yang fasilitasi. Kecuali kalau itu kita buat acara tanpa ada rekomendasi dari travel. Contoh, kita bikin arisan, tapi tidak rekomendasi dari travel. Artinya kita tidak pengajuan di travel. Tapi kalau kita pengajuan di travel, tentunya travel itu men-share semua undangan kita. Jadi untuk umum. Jadi kalau dari pihak travel yang biaya, contoh bikin seminar di satu gedung, biayanya sekian. Travel yang biayai, itu bisa diundang semua perwakilan. Boleh mengundang di situ. Tapi kalau ibu mau sendiri, pribadi, khusus ibu sendiri saja, berarti ibu yang biayai sendiri. Kalau untuk ibu sendiri saja, bilang untuk perwakilanku saja ini, untuk saya sendiri saja ini, berarti kita sendiri. Karena kalau dapat jamaah, untuk ibu sendiri. Tapi kalau manakala kita minta operasional dari perusahaan membackup, meng-ACC,
berarti acara itu untuk umum. Karena perusahaan dia berbicara semua perwakilan, bukan berbicara individu. Kecuali kalau ibu bikin acara sendiri untuk individu, sama tadi perlengkapan. Ini kan untuk keperluan individu. Artinya untuk supaya kita bisa dapat jamaah lebih banyak, tentunya ada kita punya perlengkapan. Seperti itu. Saya kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kemudian yang berikutnya SK-nya nanti kita buatkan. Ya, dan tapi dengan satu syarat seperti tadi kan, kita anukan juga untuk legalitas yang lainnya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya betul juga kata Ibu, biasanya kita kalau harus ada menggugah hati. Ya, kita teman-teman semuanya sebentar di akhir acara kita akan renungan. Jadi kita bukan kan biasa beda-beda travel. Biasa ada travel operalia di depan. Kalau kami, kebiasaan kami setelah seperti begini kita renungan. Artinya kita merenungi dosa-dosa kita yang bagaimana kita berdoa, kita merenungi semua apa yang telah lalu. Nah, itu yang kalau kebiasaan kami. Ya, artinya setiap travel itu beda-beda caranya. Ya, beda-beda caranya. Kalau kami untuk memotivasi perwakilan kami, itu kami rata-rata renungan. Ya, kita merenungi. Kan banyak juga travel, ada yang apalagi ada yang euforia, ada yang banyak. Kalau kita sendiri, kita merenung dan sambil kita berdoa. Ya, sebentar di akhir acara kita akan renungan. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Apa?